Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Para Arifah. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Kali ini saya akan membahas materi tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Nah, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan yaitu kesatuan alat-alat yang dilibatkan dalam proses pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan juga dapat diartikan sebagai proses memecahkan molekul makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan enzim-enzim pencernaan serta organ-organ pencernaan makanan. Nah, di dalam pencernaan makanan terdapat organ pencernaan makanan. Inilah gambar secara utuh organ pencernaan makanan pada manusia yang dimulai dari mulut sampai ke dalam perut. Nah, bagaimana proses pencernaan makanan tersebut? Baiklah, akan saya terangkan sebagai berikut. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut menuju ke kerongkongan, menuju ke lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Baiklah, kita masuki yaitu proses pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut atau kapung oris merupakan awal masuknya makanan. Nah, disitulah dimulainya sistem pencernaan pada manusia. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gigi dan lidah kita. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan, dan lidah berfungsi untuk membolak-balikan makanan ke kanan dan ke kiri, sekaligus membantu proses menelan makanan. Dan pencernaan kimiawi yaitu dibantu oleh enzim. Enzim yang bekerja pada mulut yaitu enzim amilase. Enzim amilase itu berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Setelah makanan dikunyah, maka selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas makanan yang kita telan itu menuju ke lambung. Jadi di dalam kerongkongan inilah yang menjadi jalan perantara antara mulut dengan lambung dan menjadi tempat mengalirnya makanan dari mulut menuju lambung. Yang ketiga yaitu lambung atau ventriculus. Nah, setelah masuk ke dalam lambung, makanan kita dicerna menggunakan enzim-enzim pencernaan atau yang sering kita sebut itu sebagai pencernaan kimiawi. Di dalam proses pencernaan kimiawi ini, ada enzim yang bekerja, yaitu asam lambung atau HCl, enzim renin, pepsin, dan pepton. Nah, makanan akan dicerna di lambung itu selama 3-4 jam. Yang keempat yaitu usus 12 jari. Nah, setelah makanan yang dicerna di dalam lambung tadi, maka makanan akan menuju ke usus 12 jari. Nah, di dalam usus 12 jari inilah terjadi pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim yang berasal dari pankreas. Setelah beberapa saat makanan dicerna di dalam usus 12 jari, maka makanan akan masuk ke dalam usus halus. Yang kelima yaitu usus halus atau intestinum. Nah, di dalam usus halus inilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh jonjot-jonjot usus. Nah, disinilah makanan akan diserap, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh yang bermanfaat untuk sumber tenaga bagi manusia dan juga untuk sistem perbaikan sel-sel. Nah, setelah makanan dicerna di dalam usus halus, sisa-sisa makanan yang diserap akan masuk ke dalam usus besar. Yang keenam yaitu usus besar atau kolon. Nah, di dalam usus besar inilah terjadi proses pembusukan makanan dan penyerapan air. Proses pembusukan makanan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, setelah makanan ini membusuk, lalu makanan selanjutnya akan masuk ke dalam anus. Yang terakhir yaitu anus. Nah, di dalam anus inilah terdapat otot sphincter rectum yang berfungsi membuka dan menutup anus.
Nah, setelah makanan yang membusuk tadi, maka tugas otot inilah yang membuka anus serta mengeluarkan sisa-sisa makanan tadi dalam bentuk feses. Selanjutnya, saya akan bahas tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Di sini saya hanya mengambil 3 saja. Pertama yaitu diare. Diare ini merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak kita alami, di mana gangguan pencernaan inilah yang membuat perut kita terasa mulas serta feses kita menjadi encer. Gangguan inilah terjadi karena selaput dinding usus besar mengalami iritasi. Nah, beberapa hal yang menyebabkan seorang menderita diare yaitu salah satunya karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Sehingga dengan begitu, gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Yang kedua yaitu sembelit atau konstipasi. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan yang dimana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Gangguan inilah terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit dapat disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti misalkan buah dan sayur atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Ketiga yaitu tukak lambung. Tukak lambung merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung sendiri. Luka yang muncul ini bisa muncul pada dinding duodenum atau usus kecil serta esofagus atau kerongkongan. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia. Namun, orang di atas usia 60 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami penyakit ini. Gejala yang biasanya muncul yaitu penderita akan merasa nyeri atau perih pada bagian perut. Rasa nyeri yang muncul akan menyebar ke leher, terasa semakin perih saat perut kosong. Muncul ketika malam hari dan akan hilang serta kambuh lagi pada minggu kemudian. Adapun organ-organ pada sistem pencernaan yaitu mulut, cavum oris, rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus besar atau kolon, usus kecil atau intestinum, rektum, dan anus. Organ-organ yang membantu dalam sistem pencernaan yaitu kelenjar ludah yang terdapat pada cavum oris, hati, dan pankreas. Yang pertama yaitu mulut atau cavum oris dan rongga mulut. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak-ngoyak makanan. Dan gigi geraham depan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Adapun yang membantu gigi dalam penghancuran makanan adalah saliva. Saliva adalah suatu cairan oral yang kompleks dan tidak berwarna yang ada pada mukosa oral. Saliva disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Kelenjar air liur berperan untuk mengubah pati dalam makanan menjadi gula dan juga mampu melunakkan makanan. Setelah itu, dengan bantuan lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan ke dalam esofagus. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap. Proses yang terjadi di dalam mulut adalah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses secara mekanik dilakukan dengan gigi dan lidah.
proses kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Makanan yang telah dihancurkan pada rongga mulut dilanjutkan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan yang terjadi dalam kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltis. Makanan dari kerongkongan akan dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian: lambung atas kardiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk-ngaduk makanan. Dinding lambung mengandung sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung yang berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri pada makanan dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Adapun enzim yang membantu juga yaitu enzim renin yang berfungsi menggumpalkan kasein yang terdapat dalam susu. Enzim renin dan pepsin menunjukkan dalam lambung terjadinya proses kimiawi. Selanjutnya akan diteruskan ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian: usus 12 jari duodenum, usus kosong itu jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara pada saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya yaitu hati. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantuk empedu. Dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu dan zat warna bilirubin. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak dan zat warna empedu bilirubin memberikan ciri warna coklat pada feses. Pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim. Enzim amilopsin atau amilase pankreas, enzim steapsin atau lipase pankreas, dan enzim tripsinogen yang akan diaktifkan menjadi tripsin. Adapun enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan pada usus halus yaitu enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim tripsin, dan enzim enterokinase. Makanan-makanan yang telah dicerna dan sekarang siap untuk diserap ke dalam darah. Penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat villi atau jonjot-jonjot usus yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Dinding-dinding villi mengandung kapiler darah dan kapiler limfe. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepar ke hati, dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersamaan dengan sel-sel darah merah. Sari-sari makanan
yang mengandung nutrisi disebarkan ke seluruh tubuh dan akan menjadi energi pada tubuh. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan makanan menjadi feses. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju ke rektum. Otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila feses sudah siap dibuang. Thanks for watching, semoga bermanfaat.